Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita kasih dulu teorinya ya. Teorinya perlu kita kasih dulu. Faraid yang kedua. Laki-laki menjadi hajib lahir itu ya. Anak laki-laki menjadi hajib bagi para cucu, itu sudah kita terakhir di situ. Sekarang kita lihat di berikutnya, Su'ila Abu Musa. Abu Musa itu ditanyai an bintin wa benati ibnin wa uktin. Abu Musa al-Asy'ari itu ditanyai tentang bintin. Pak dicopnya disiapin barang lagi. Ditanyai tentang bintin wa benati uktin dan anak ibnati ibnin, anak dari anak laki-laki, wa uktin dan saudara perempuan. Jadi ada anak perempuan, ada anak dari anak laki-laki, cucu berarti ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian ada uktin, ada saudara perempuan. Faqala, lalu Abu Musa mengatakan lil bintin nisfu, untuk anak perempuan itu separuh. Tidak kelihatannya. Bintin, anak perempuan, ibnati ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki, wa uktin dan saudara perempuan. Terus dia mengatakan, ini bagiannya berapa gitu kan? Ditanyai oleh muridnya, oleh Abu Musa. Faqala, lalu dia berkata, lil bintin nisfu, anak perempuan itu dapat separuh, walil uktin nisf, dan untuk saudara perempuan juga separuh. Jadi entek kan, anak perempuan dapat separuh, setengah, ukti untuk saudara perempuan juga separuh. Wa'ti ibna Mas'udin, dan datanglah kamu kepada Ibnu Mas'ud. Kamu suruh datang kepada Ibnu Mas'ud. Fasayuta biuni, maka Ibnu Mas'ud mesti akan mengikuti aku dalam keputusan ini. Jadi Abu Musa membaginya begitu. Jadi berarti cucu tidak dapat, ini kan anak perempuan dapat separuh, saudara perempuan dapat separuh, sudah cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat. Menurut Abu Musa al-Asy'ari. Fasu'ila, maka karena disuruh datang pada Ibnu Mas'ud, fasayuta biuni, fasu'ila, lalu ditanyai Ibnu Mas'ud. Ditanyai wa ukhbira, dan dia diberi kabar, dikabari biqauli Abi Musa, dengan perkataannya Abu Musa, dengan fatwanya Abu Musa tadi, bahwa
si perempuan, saudara perempuan dapat separuh, anak perempuan separuh. Faqala, lalu Ibnu Mas'ud berkata, laqad dolaltu idzan. Laqad sungguh dolalu aku sesat. Aku sesat idzan kalau begitu. Kalau aku mengikuti Abu Musa itu ya saya sesat berarti. Wa ma ana minal muhtadin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ma ana, dan tidaklah aku minal muhtadin, dari kalangan orang-orang yang dapat petunjuk. Jadi menurut Ibnu Mas'ud perkataan Abu Musa itu salah gitu loh. Jadi fatwanya keliru. Akti fiha bima qadon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang aku akan aku putuskan, aku tetapkan fiha, tentang kejadian warisan tadi ya. Bima qadha, dengan apa yang menetapkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keputusan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Lil ibnati nisab, anak perempuan separuh, nisab itu separuh, nisfun separuh, ibnatun itu kan sama dengan bintun ya, ibnati nisab. Terus walibnati ibnin, dan untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki itu sudus 1/6. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki ini ya, ini anak laki-laki. Cucu laki-laki kan ini DE. Ini juga anak laki-laki. Cucu laki-lakinya kan HIKEL, HIL. Itu dapat 1/6. Takmilata sulusa ini untuk menyempurnakan 2/3. Jadi anak perempuan dulu dikasih separuh, terus cucu laki-laki dari anak laki-laki itu dapat 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Kan ini separuh ya, separuh ditambah 1/6 itu hasilnya 2/3. Gimana? Nggih, ini tak Pak Guru nih. Nanti kita garap ya, nanti selesaikan ini dulu. Wa ma baqiya, dan apa yang tersisa falil ukhti, itu untuk saudara perempuan. Fa'ataina Aba Musa, lalu kami datang kembali kepada Abu Musa. Fa'akhbarnahu biqauli Ibnu Mas'ud, lalu kami beritahukan kepadanya tentang fatwanya Ibnu Mas'ud. Ya Abu Musa, tadi kami datang ke tempatnya Ibnu Mas'ud, terus fatwanya begini. Terus waqala, lalu Abu Musa berkata, la tas'aluni madama hadzal habru fikum. Kamu jangan bertanya kepadaku selama hadzal habru, orang pinter ini, haber itu ya, orang pinter cerdas, fikum ada di antara kalian. Selama Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud masih ada, kita takone Abdullah bin Mas'ud wae, aku keliru. Dia merasa menyesal ya Abu Musa. Lalu semua enek apa-apa takon rono wae, aku keliru. Ngomong bisane keliru gitu, makanya gitu ya kalau kita. Nah, simpulannya begini, cucu perempuan dari anak laki-laki bergabung dengan anak perempuan. Jadi bukan anak laki-laki, ibnati ya. Oh keliru. Ibnati ibnin itu bukan cucu laki-laki, itu perempuan, saya salah nih. Saya ulangi lagi nih. Ibnati ibnin, bukan ibnu ibnin. Tadi itu ibnati ibnin, saya salah nih. Saya ulangi lagi. Jadi kasusnya itu ada seorang anak perempuan, satu anak perempuan, terus ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Bukan DE tapi FG, F dan G. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini kan laki-laki ya, laki-laki. Ini cucu perempuan. Bukan DE, saya salah, saya ulangi lagi. Terus ini juga JK, ini kan juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi ini kan laki-laki, J perempuan, K perempuan. Tapi cuma satu, bukan sekian banyak itu mboten. Ini kan jadi ahli warisnya itu satu anak perempuan, siji anak perempuan satu, cucu perempuan dari anak laki-laki. Artinya anak laki-lakinya sudah meninggal, gitu loh. Wis ra eneng.
dan meninggal lebih dulu, sehingga yang ada tinggal cucunya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Gambarannya begini, ini misalnya jalur ini ya, misalnya ini kan teman gambaran. Mayatnya di sini, ini ada satu di sini. W ini satu anak perempuan. P-nya enggak ada. Terus Y ini ada satu Y ini, tapi ini sudah meninggal ini, sudah meninggal. Terus meninggalkan ini satu E ini. Nah, gitu loh. Terus saudaranya mayit sini, saudara laki, saudara perempuan. Ini yang di sini nih. Ini mayat lah ya. Saudaranya ini yang laki-laki, ini yang perempuan kan. Di sini nih, saudara perempuan. Kemudian anak perempuan satu, terus cucu perempuan juga satu. Posisinya di situ. Itu kalau menurut Abu Musa tadi, yang salah tadi itu separuh. Cucu saudara dapat separuh, anak dapat separuh. Jadi ini entek, cucunya nggak dapat. Nah, ternyata salah. Jadi di sini ya, cucu perempuan dari anak laki-laki bergabung dengan anak perempuan. Dan seperti anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki, tetapi tidak mengurangi bagian anak perempuan. Ini satu angka tidak ini. Jadi yang pertama ini ya, cucu perempuan dari anak laki-laki bergabung dengan anak perempuan. Ini tadi kan kasusnya begini. Ya, mayit. Terus di sini ada saudara perempuan, SDRPR, SDRP itu saya, SDRP. Terus dia punya anak, AP 1, terus ada AL. Ini ada CP. Nah, gitu ya. 1 CP. Jadi kasusnya begini. Yang di hadis itu tadi begitu. Ini yang ditinggalkan tuh ini. Yang ditinggalkan adalah saudara perempuan, anak perempuan, cucu perempuan. Ini sudah meninggal lebih dulu. Ini bisanya punya cucu kan mesti punya anak, tahu ya? Ini punya anak tapi ini sudah meninggal dulu. Ini sudah pripun? Mati W ya. Wafat. Yes. Sudah mati lebih dulu. Jadi tidak ada yang lain, nggih. Lah bojone sudah meninggal lebih dulu gitu loh, enggak ada. Jadi ahli warisnya cuma tinggal ini. 1, 2, 3. Lah, kalau Abu Musa tadi yang keliru, yang memberikan fatwa tapi keliru, namanya saudara perempuan itu kan nek orang nek liyane kan itu separuh. Anak perempuan kan dapat separuh, gitu loh. Ayatnya kan bilang gitu. Ki separuh kan entek gitu. Cucu perempuan tidak dapat. Kata Ibnu Mas'ud, itu berarti ini salah. Salah itu enggak begitu. Cucu perempuan itu harus dapat. Nah, cuma cucu perempuan itu bergabung dengan anak perempuan, tetapi tidak mengurangi bagiannya anak perempuan. Pripun toh? Ngeten. Ini kan separuh toh nggih. AP itu kan separuh. Setengah. Ini digabungkan ke sana. Kalau seorang mayit punya 2 anak perempuan, gitu, bagiannya berapa? Ahli warisnya 2 anak perempuan. 2 anak perempuan itu bagiannya pinten? Lali. 2/3. Gitu. 2 anak perempuan ben dibuka mulai sing wingi-wingi itu. Bagian 2 atau lebih. Jadi anak perempuan 2 atau lebih. AP itu bagiannya 2/3 ya kan? Itu malah ayat toh nggih. Nggih ayat toh nggih. Di ayatnya kan ada itu. Jumlah mereka bagiannya 2/3. Sehingga ini kalau bergabung ke sini
ini gabung ke sini, itu bagiannya 2/3. Cuma masalahnya bedanya, karena ini cucu, ini kan cucu, bukan anak. Menggabung ke sini, tapi tidak mengurangi bagian ini. Ini tetap setengah, terus niki gabung mriki gitu untuk menggenapkan jadi 2/3. Nah, gitu loh. Gen jadi rong pertelon. Ning bagine ya kita tetap setengah gitu loh. Mudeng mboten? Baleni. Nek ini anak misalnya, bukan cucu. Kasusnya piye iki? Kurang gede niki nggih. Jadi kalau kejadiannya itu punya 2 anak, ini dua gini ya. Misalnya mayatnya ini punya 2 anak perempuan, itu kan dia 2/3. 2 AP itu kan 2/3. Kalau harta warisannya itu 12 M gitu ya. 12 M, maka 2/3 itu berapa? 8 M toh. Ini do ngikuti mboten iki? Kok meneng gawe sing jawab Pak Tris kok iki? Baleni. Seorang mayit itu kalau ahli warisnya tidak mesti ahli waris, pokoknya kalau ada 2 anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, 2 anak perempuan atau lebih, bagiannya 2/3. Itu di ayatnya ada. Dengan ayat itu ada. Dengan surat An-Nisa niku nggih, iki dipirsani mulai. Di ikhtisar di situ ada. Bagiannya 2/3. Karena bagian 2/3, kalau anaknya itu 2 anak perempuan, berarti 2/3 dibagi 2. Anaknya 3, 2/3 dibagi 3. Lah, kalau cucu ini ya begitu, tapi dia tidak mengurangi bagian setengahnya ini loh, gitu. Kalau ini tadi kan jadi berkurang, coba kita lihat ya, 12 miliar. 2/3-nya adalah 8 miliar, gitu kan? Kalau ini anak perempuan semua, itu kan berarti 4 toh nggih. Mbak Yuni untuk papat, jadi kakak itu, adik untuk papat, gitu kan? Kok kakak baik? Ini adik kakak ngono ya, adik. Nah, gitu loh. Dapat 4 kan? Nah, cucu itu menggabung ke sini, tapi tidak mengurangi bagian ini, gitu loh. Jadi, nek kasusnya ini tadi, kasus yang dibahas di hadis ini tadi, itu pokoknya anak perempuan untuk setengah bagian dulu. Karena ini 12, berarti dia dapat berapa? 6. Oh, gitu loh. Iki gabung jadi 2/3. 2/3-nya berapa tadi? 2/3 dari 12, 8. Gabung ini ngurangi gini loh, enggak ngurangi. Sehingga gabung itu jadi ini anak cucu perempuan dapat berapa? 2, gitu loh. Gen jadi genep 2/3, supaya genap 2/3, tetapi tidak mengurangi bagian ini. Kalau cucu perempuan begitu, genepi 2/3. Sisanya nanti untuk saudara perempuan, gitu loh. 1/3 berarti ini, dapatnya 1/3. Bedanya di situ. Dari cucu perempuan dari anak laki-laki itu menggabung ke anak perempuan untuk menggenapkan 2/3, tetapi bagiannya tidak mengurangi setengahnya ini loh, tidak mengurangi bagian anak perempuan yang setengah ini loh. Karena kalau mengurangi keliru, karena ayatnya bilang nek anak wedok siji bagiannya, gitu kan? Anak wedok siji separuh, tanpa anak laki-laki loh, tanpa anak laki-laki. Dibaleni kita durasi nau atau ngomah kita ya. Itu dibaleni sing wingking di nomor 1 itu, ya ada toh, di situ ada, dibuka aja, dibuka maksudnya mau diwaca oleh. Jadi 1 anak perempuan itu bagiannya setengah. Itu sudah qot'i dalam ayat. Jadi kalau ada anak perempuan 1, bagiannya setengah. Lah, kalau ini kemudian dicorok kayak gini, jadinya ngelanggar ayat loh. Anak itu siji itu setengah kok. Gitu loh. Makanya ini gabung ke sini, gen jadi 2/3. Cucu perempuan ini kan setengah. Gen genep 2/3 ditambah diberikan ada cucu perempuan ini, tetapi dia tidak mengurangi bagian anak laki-laki, anak perempuan. Anak perempuan tetap dapat bagian
setengah. Nah, gitu loh. Karena kalau mengurangi jadi keliru. Ini di sini ya. Ini kan gambarannya ini tadi. Ini mayit, kemudian punya anak perempuan satu sini, punya cucu perempuan sini. Sekali lagi, cucu yang bisa mendapatkan warisan itu hanya cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Cucu perempuan bisa, cucu laki-laki bisa, tapi dari anak laki-laki. Kalau dari anak perempuan, sudah lihat nih, ini sudah nol semua kan, juga di sini juga kelihatan ini gede. Yang ini kan enggak dapat loh, nol sama sekali kan, ya ini. Jadi di sini yang anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan ini tidak mendapatkan sama sekali, apalagi cicit, buyut, tambah ora entuk. Yang ini, yang ini tidak mendapatkan sama sekali. Tapi yang laki-laki, dari anak laki-laki bisa dapatkan ini. Ada kemungkinan mendapat. Gitu. Baik, kita kembali ke sini lagi, kembali ke bahasan kita ini. Ini bahasanya adalah si mayit punya 3 ahli warisnya. Saudara perempuan satu saja. Anak perempuan 1 juga. Anak perempuan 1 dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, jadi kasusnya kan di sini, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini bisa, ini juga bisa, ini juga bisa, ini bisa gitu pokoknya. Inilah anak laki-laki. Apakah apakah F, apakah G, apakah J, apakah K gitu. Jadi prinsipnya anak laki-laki punya anak perempuan, jadi cucu perempuan. Nah terus tadi awalnya Abu Musa baginya iki untuk setengah, iki untuk setengah, wis entek. Cucu perempuan tidak dapat. Padahal itu salah, kenapa? Salah itu karena ini tidak bisa menutup ini, mendinding ini nggak bisa, tidak terdinding kalau dia cucu perempuan itu dapat warisan kok. Lihat ini ikhtisar tadi, cucu itu ento, tapi ada syaratnya tadi dia kemudian digabungkan ke sini untuk menggenapi 2/3, jadi seolah-olah koyo-koyone ini anak perempuan gitu, koyo-koyone dia menempati seperti anak perempuan, tetapi beda dengan anak perempuan. Nek anak perempuan iki 2/3 dibagi loro, nek anake loro nggih. Nek iki mboten, iki tetap setengah. Karena anak perempuan 1 itu dapat setengah. Itu sudah qot'i dalam ayat. Tidak berubah gitu loh. Qot'inya begitu. Pokoknya anak perempuan dapat setengah. Nah, terus digenapi jadi 2/3, yang genapi cucu perempuan. Nah, hitung-hitungannya kan begini. Tadi yang setengah sepertiga tadi kan ya. Setengah itu kan sama dengan berapa? 3/6 toh nggih. Nggih mboten? Sama dengan 4/8 toh nggih. Macam-macam iki pokoke kaya ngono kuwi. Setengah. Nah, ini sekarang ini setengah supaya jadi 2/3. 2/3 itu berarti berapa? 2/6. 2/3 kan ya, 2/3 itu kan sekarang 3/6, ini 2/3 itu kan berarti 4/6 toh niki. 4/6 biar jadi 2/3, ini tambah pinten niki? Nah, ngoten lho. Tambah 1 gitu. 1 toh niki. 1, berarti 1/6. Jadi makanya tadi setengah niku, setengah itu kalau ditambah 1/6 jadinya ini 2/3 ini. Ini tadi dibalikkan sini. Kita cek bingung gitu ya. Sing nerangi ora yakin meneh sing diterangi. Baleni nggih. Baleni. Sithik. Mayit. Dia meninggalkan saudara, SDRP, terus AP, anak perempuan, terus ada AL, anak laki-laki, terus ada CP, cucu perempuan. A-nya sudah mati, sudah meninggal, wafat. Terus, jadi yang ada tinggal ini, 1 ahli warisnya,
2, 3. Cara baginya bagaimana? Cara baginya anak perempuan dulu, yang digarap anak perempuan dulu, karena qot'i ada kan dalam apa namanya ayat kan ada, anak perempuan satu itu dapat setengah, satu anak perempuan setengah, nah gitu. Terus cucu perempuan ini digabungkan ke sini, menggenapi jadi 2/3. Ini dapat setengah dulu, wes. Iki digabungkan ke sini menggenapi 2/3. Kenapa begitu? Karena tadi nek ini anak, kalau ini anak gitu kan jadi ini rong pertelon bagiannya gitu loh. 2/3 bagiannya. Karena 2 anak perempuan. Karena ini cuma satu setengah. Lah tapi cucu ini dari anak laki-laki dapat. Caranya gabung ke sini dengan cara menggenapi. Jadi dia masuk ke sini dengan bunyinya menggenapi 2/3. Nah gitu loh. Untuk menyempurnakan 2/3. Karena ini sudah setengah itu sama dengan 3/6, betul? Supaya genap jadi 2/3, 2/3 itu adalah 4/6, maka harus ada tambahan. Tambahnya berapa supaya genap atau dibalik? 2/3 dikurangi gitu ya, 2/3 dikurangi setengah sekarang. Kan hasil akhirnya harus 2/3. Karena 2/3, maka gimana? Oke. Jadi karena 2/3 maka hasilnya AP plus CP ya. Tapi CP-nya dari AL itu AP plus CP. CP-nya dari AL oke. Sama dengan 2/3. Nah, gini kan. Berarti sekarang CP-nya berapa? CP berarti dikurangi. CP sama dengan 2/3 dikurangi setengah. Gitu. Cara nggarape disamakan penyebutnya dulu. Samakan penyebutnya gen gampang 6. 2/3 itu adalah 4/6 dikurangi 1/3 itu adalah 3/6. Hasilnya 1/6. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau ada silahkan. Mumpung belum berlanjut biar nggak bingung. Jadi ini 1, 2, 3 yang benar yang maksud tadi. Maksud yang benar, yang Abu Musa yang keliru, salah. Oh gitu. Oke. Biar lali saya bingung. Biar rambutnya saya lali. Ngerti loh, cara menyamakan penyebut itu gini loh. Ini kan biar sama, ini kan 3 dan 2. 3 dan 2 itu dicari jenenge apa? Kelipatan persekutuan terkecil nggih. KPT atau KPK gitu. Ini dicari kelipatan persekutuan terkecilnya berapa? 6. Lalu kalau loro iki ketemune sing sik dhewe ketemune kok 6 ngono lho. Itu namanya sing kelipatan persekutuan gitu maksudnya. Loro munggah 4. Iki 3 munggah ora iso lho. Ping pira dapat ping loro dadi 6. Jadi dibuat 6. 6 yang bawah ya penyebutnya. Yang dhuwur kan pembilang, ngisor penyebut. Ini dibuat 6, kemudian karena yang bawah ini dikalikan 2 gitu, gen 3 gen dadi 6 kan diping loro to nggih. Dhuwur ya kudu diping loro gen padha. Nah, loro ping loro dadine 4. Terus yang niki saka setengah saka loro dadi 6. Dipengke pinten? Pengke 3, ngisor pengke 3, dhuwur pengke 3. Dadi ini juga jadi 3 gitu. Atau mungkin ini dipisah nggih. Ya ini digabung ini ya bingung ya. Ya Nah, gini nih. 4/6 3/6. Jadi menyamakan penyebut itu maksudnya gini iso di pecahan kan ngoten, pecahan nek penyebute ra padha kok ngarune nambahi ini angel ra iso gitu. Dipadake penyebute sih. Carane tadi cari kelipatan persekutuan terkecilnya. Ketemunya di 6 ya pakai 6. Wis digawe 12 ya iso, ya iso. Ini luwih gede to itu anune iki.
dibagi dengan 12 24 ya iso, 38 ya iso, ini kan tambah gede bang bilangane gitu. Parong ya padha wae gitu, yang lebih ringkas kan lebih mudah. Terus saudara perempuan menjadi asobah bila bersama anak perempuan serta cucu perempuan dari anak laki-laki gitu. Jadi asobahnya karena itu tadi, kejadian begitu tadi. Jadi begitu pula bila bersama 2 anak perempuan saja atau 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki saja. Jadi kalau ternyata nanti 2 anak perempuan ya podo ya dia carry dewe untuk saudara ini tadi. Jadi ketika ada anak perempuan dari anak cucu perempuan dari anak laki-laki gitu ya. Terus ini tadi saudara perempuan dan anak perempuan begitu pembagiannya. Begitu juga kalau bersama 2 anak perempuan, misalnya saudara perempuan 1 ya, terus punya 2 anak perempuan si mayit itu, duit anak wedok loro, terus duit sedulur wedok siji, karena itu tok ahli warisnya hanya itu saja, tinggal itu saja, maka 2 anak perempuan itu dapat 2/3, 1 saudara perempuan dapat sisanya 1/3. Nah, gitu. Atau 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki sama juga. 2 orang cucu perempuan saja. Sing ngene iki mung anak putu wedok loro ki tok. Yang lainnya enggak ada. Adanya saudara perempuan sama ini. Dulur wedok kalau putu wedok loro. Ya sama, ini juga karena tidak ada yang lain kan ini dapat 2/3 kan ya. Karena anak enggak ada, jadi cucu itu naik jadi anak. Sehingga 2/3. Terus saudara perempuan dapat sisanya 1/3. Bisa jadi asobah kalau begitu tadi. Mudah-mudahan bisa diikuti. Ini tidak bisa belajar lagi, sinau lagi. Ya, jadi ini kan jelas kalau ini ikhtisar cucu ya sudah dibuatkan Mas Solihin sama Mas Wahid ini, Wahid. Kan lebih jelas kalau di sini ya. Cucunya kan ini tadi. Ini ada cucu, ada cicit ini. Ini anak, ini cucu, ini cicit. Buyut gitu kalau bahasa kita buyut. Ini mayit, dia punya anak. Ini perempuan, laki-laki, laki-laki. Tampak jelas di sini bahwa cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan itu tidak mendapatkan. Ini blok semua. Ireng kabeh ini enggak dapat. Bukan karena sudah mati, enggak. Ini enggak dapat maksudnya. Yang tanda blok tidak berhak atas warisan. Jadi dia tidak mendapatkan harta warisan. Nah ya, jadi di sini pokoknya cucu dari anak perempuan itu tidak dapat. Bagaimanapun juga keadaannya orang itu. Ya. Tertutup semuanya. Terus kalau yang dari anak laki-laki bisa dapat, bisa. Ada syaratnya tapi syaratnya adalah ketika anak laki-lakinya sudah meninggal. Jadi simbah, ini kan simbahnya berarti. Jadi ikhtisar cucu kan. Si mayat ini meninggal, sesudah meninggalnya ini. 2 orang ini, anaknya meninggal lebih dulu. Kalau anaknya masih hidup 1 saja, ya sudah, semuanya tidak mendapatkan. Terdinding, terhijab. Kalau masih ada anak laki-laki, cucu itu tidak mendapatkan. Cucu dari mana saja? Misalnya ini ada anak laki-laki banyak gitu ya, semuanya sudah meninggal, tinggal 1 saja, siji tok itu. Itu juga tidak, yang lainnya tidak dapat meskipun siji tok itu randi anak gitu. Jadi sing kene anake akeh gitu ya. Anake sing iki punya cucu banyak gitu misalnya. Punya cucu manusia ning jumlahnya akeh gitu loh maksudnya. Bukan duwe putu banyak tunggale bebek gitu. Jadi punya anak cucu cukup banyak dari sini, tapi misalnya ini nggih gambarannya. Misalnya ini laki-laki, misalnya gitu loh. Misalnya ini laki-laki. Terus randi anak gitu. Randi anak. Ning dhek isih urip gitu. Isih urip, maka semuanya ini enggak dapat. Tertutup semua oleh anak laki-laki, terhijab, terdinding gitu. Tidak bisa mendapatkan harta warisan. Jadi sebagaimana kemarin kita bahas tentang yang ikhtisar kakek itu ya, naik, sekarang yang turun ini gini. Pokoknya yang di sini ini sak gini banyaknya ini termasuk cicit, apalagi cicit ini semuanya enggak dapat selagi masih ada anak laki-laki.
Baik anak laki-lakinya posisinya di sini maupun di sini maupun di sini maupun di sini, saya ada sendiri di sini, ada sendiri di sini. Yang ini cah lanang gitu. Anak laki-laki satu di sini, dan meskipun dia belum menikah dan belum punya anak, ya, belum menikah orang mungkin dia anak gitu. Belum menikah atau mungkin sudah menikah tapi tidak punya anak gitu. Tapi ini mendinding, menghijab semua ini tadi. Cucu tidak dapat warisan ketika masih ada anak laki-laki. Tapi kalau yang tersisa tinggal anak perempuan bisa dapat. Contohnya ini tadi. Ya, contohnya itu tadi. Ada pertanyaan dulu? Ini kudune contoh soal, cuman cukup betul nggih seperti ini. Cucunya gambarannya piye gitu. Nah, gini ya. Itu berarti sampai dulu aja. Kita teruskan dulu aja. Yang rampung teorinya gitu. Kalau apa? Ada pertanyaan disimpan dulu, kita baca ini dulu. An Aliyin, dari Ali annahu qala, Ali berkata, innakum taqra'una hadhil ayata. Sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Imba wasiyatin tusuna biha audain. Sesudah wasiat yang kalian wasiatkan dengannya audain atau utang. Dain itu utang. Wasiat artinya wasiat, dain itu utang. Surat An-Nisa ayat 12. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bidain qoblal wasiyah, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan utang lebih dulu, yang melunasi utang lebih dulu qoblal wasiyah, sebelum wasiat. Wa inna a'yana banil dan sesungguhnya orang-orang dari kalangan anaknya, anak laki-lakinya ibu, yatawarasuna duna banil allat. Jadi mereka itu saling mewarisi di saudara-saudara balik itu ya, itu mewarisi selain duna banil alat, selain saudara-saudaranya bapak, saudara-saudara kandung dari arah bapak, saudara-saudara sebapak ya, saudara-saudara kandung mewarisi dan bukan saudara-saudara sebapak. Terus ar-rajulu yarisu akhahu li abihi wa ummihi duna akhihi li abihi, dan seorang itu mewarisi saudaranya li abihi wa ummi, saudara kandung ini ya, di saudara kandungnya seibu dan sebapak, duna akhihi li abihi, selain saudaranya sebapak. Saudara sebapaknya dia tidak mewarisi. Pertama ya, utang ditunaikan sebelum wasiat dilaksanakan. Jadi kalau ada utang, utangnya diselesaikan dulu. Kemudian saudara sebapak itu mahjub, terhalangi oleh saudara kandung. Kalau ada saudara kandung, saudara sebapak itu tidak mendapatkan warisan. Ya, saudara seibu masih dapat. Saudara seibu. Kita balik ke depan lagi di bahasan surat An-Nisa itu ya. Kan ada yang saudara, kok ini saudara kandung, saudara kandung, kandung. Kalau saudara seibu masih mendapatkan walaupun ada saudara kandung. Tapi kalau saudara sebapak, dia terhijab oleh saudara kandungnya. Itu nanti kita bicara tentang ikhtisar saudara ya. Sekarang kita bicara ini dulu. Utang ditunaikan sebelum wasiat. Jadi bunyi ayatnya, bunyi ayatnya nggih, dipirsani nggih. An-Nisa niku. Mimba di wasiyatin tusuna biha audain, ini berulang dalam beberapa waktu di ayat itu, tapi dengan dhamir yang berbeda ya. Mimba diwasiyatin yusina biha juga ada audain gitu. Maksudnya wasiat dulu baru utang. Kita buka saja ya surat An-Nisa ayat 12 dan ketok nggih. Bunyinya kan ini satu ya. Mimba diwasiyati yusina biha audain, satu. Sesudah wasiat yang mereka wasiatkan atau utang. Mimba diwasiyatin tu yusina biha audain. Terus lagi ini juga ada mimba diwasiyatin tusuna biha audain, kan sama. Sesudah wasiat yang kalian, kalau ini pelakunya kan kalian, antum, tusuna biha audain. Terus
Di bawah ada min ba'di wasiyatin yusobiha audain.